Kamu mungkin pernah melihat rumah tua bercat abu yang mulai mengelupas, berdiri agak menyendiri di antara pohon bambu dan semak liar. Di sanalah Laras tinggal. Rumahnya tidak seram. Siapapun yang lewat merasa enggan berbisik, seolah tempat itu punya aturan tak tertulis. Jangan ganggu ketenangannya. Laras anak sematawayang, sejak kecil dikenal pendiam. Ia bukan tipe pemalu, tapi benar-benar tidak banyak bicara. Bahkan ketika dipanggil gurunya, ia menjawab seperlunya. Tidak ada tangisan berlebihan, tidak ada teriakan, dan tidak ada tawa. Anak-anak menyebutnya aneh, tapi ibunya selalu bilang, Laras memang begitu. Dia lebih suka dengar daripada bicara. Waktu kecil ia suka tidur di pangkuan ibunya, tapi setiap kali ia tidur menghadap ke kanan. Tubuhnya mendadak kaku. Matanya mungkin terbejam, tapi ia seperti tidak benar-benar tidur. Kadang bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Suatu malam, saat Laras berusia 7 tahun, dia berkata dengan polos, "Bu, kalau aku tidur ke kanan, aku dengar suara orang ngobrol, tapi kayaknya bukan dari sini." Ibunya hanya tersenyum kecut. Mungkin anak itu mimpi, tapi Laras tidak sedang mengigau. Dia menyebut detail. Ada suara perempuan tua menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Suara lelaki berat yang menceritakan bagaimana dia tidak bisa keluar dari lorong itu. Dan suara tangisan seorang anak kecil yang seolah berada di balik dinding. Dari situlah semuanya dimulai. Tidur seharusnya jadi tempat paling aman, tapi tidak bagi Laras. Ia belajar untuk tidur terlentang atau miring ke kiri, karena setiap kali ia secara tidak sengaja menghadap ke kanan, suara itu kembali. Awalnya hanya bisikan, tapi semakin Laras bertumbuh, suaranya semakin jelas, dan mereka mulai menyadari keberadaan Laras. Anak itu bisa dengar kita. Shh, jangan terlalu keras, dia belum siap. Tapi dia istimewa, dia punya celah. Laras pernah mencoba menjelaskan ke ibunya, tapi setelah 3 kali berusaha dan ibunya hanya bilang itu halusinasi, Laras berhenti bercerita. Ia menulis semuanya dalam buku harian, menggambar wajah-wajah samar yang pernah berbicara padanya. Ia tahu mereka bukan hantu biasa, mereka seperti jiwa-jiwa yang terperangkap. Suatu malam Laras tertidur karena kelelahan. Saat dia sadar, dia berada di tempat yang asing. Terasa seperti mimpi, tapi berbeda. Jalannya sempit dan kiri kanannya hanya kabut pekat. Tapi yang membuatnya takut adalah banyaknya suara di sekelilingnya. Bukan dari satu arah, tapi dari semua penjuru. Tolong sampaikan pesan ini. Katakan pada anakku, aku tidak bunuh diri. Mereka mengambil jiwaku sebelum waktunya. Laras terbangun dengan tubuh gemetar. Tapi suara itu belum berhenti. Ia masih terdengar samar di dalam telinganya. Puncaknya adalah saat bulan November tahun ke-15 hidupnya. Hujan turun sejak sore. Angin membawa bau tanah dan dedaunan busuk. Laras sedang membaca di kamarnya saat ia tertidur dengan posisi miring ke kanan. Ia berada di tempat yang sama, lorong kabut. Tapi kali ini lebih padat dan suara itu lebih dekat. Kau akhirnya bisa mendengarku. Suaranya berat, pecah seperti dari dalam air. Laras berusaha membuka mata, tapi tubuhnya berat. Ia seperti dalam kondisi antara tidur dan bangun. Aku dikubur tanpa kepala. Mereka tak tahu kepalaku masih di sumur. Laras bangkit dari tidurnya dengan jeritan kecil. Ibunya panik dan mendapati anaknya menggambar sumur tua, lengkap dengan puing-puing bata di sekitarnya. Ia menulis, tengkoraknya di dalam sumur belakang kebun pisang, dekat batu besar. Seminggu kemudian, seorang warga menemukan bau busuk menyengat dari dalam sumur tak terpakai di ujung desa. Saat digali ditemukan tengkorak manusia tanpa tubuh, terbungkus kain putih persis seperti dalam gambar Laras. Polisi pun datang. Tidak ada bukti pembunuhan, tidak ada pelapor kehilangan, tapi Laras tahu dia sudah membantu seseorang keluar dari keterikatannya. Sayangnya itu membuat mereka yang lain mulai mendekat. Setelah kejadian sumur itu, suara-suara dari tempat lain tidak hanya datang saat Laras tidur menghadap kanan. Mereka mulai menyusup dalam mimpi. Bahkan saat ia berbaring terlentang, mereka tahu Laras bisa mendengar, dan itu membuat mereka ingin lebih. Laras mencatat semua percakapan dalam jurnal. Ada nama-nama asing, lokasi, bahkan permintaan. Beberapa ingin didoakan, beberapa hanya ingin diceritakan ulang, tapi sebagian lainnya, tempat ini tidak seburuk itu Laras. Kau pasti akan suka.
Kau hanya perlu 1 malam tidur dengan kepala ke kanan sepenuhnya. Mereka yang bisa mendengar kami juga bisa datang ke sini. Ibunya mulai takut. Ia membawa Laras pergi ke beberapa tokoh agama, orang pintar, bahkan paranormal. Tapi semua hanya memberi satu pesan. Jangan biarkan dia tidur miring ke kanan. Bila perlu, ikat tubuhnya atau dia bisa terseret masuk. Tapi Laras sudah terlalu ingin tahu. Malam-malam dia diam-diam tidur dalam posisi itu. Ingin tahu lebih jauh, ingin memahami siapa mereka. Di malam Jumat Legi, ia menatap ibunya dan berkata, "Bu, kalau aku nggak bisa kembali, jangan menangis ya. Aku nggak pergi. Aku cuma mendengarkan lebih dalam." Pagi hari itu, Ibu Laras histeris. Anak gadisnya hilang tanpa jejak. Tidak ada jejak kaki lumpur di sawah. Tidak ada suara pintu terbuka. Tapi di kamar Laras, kasurnya masih hangat. Posisi bantal dan selimut menunjukkan Laras tidur menghadap ke kanan. Di bawah bantal, terdapat selembar kertas. "Ibu, aku ingin tahu bagaimana rasanya. Mereka bilang aku bisa kembali, asal aku tak terlalu lama. Tapi sekarang aku tahu, mereka bohong. Aku tidak bisa kembali sepenuhnya. Tapi aku masih bisa mendengar suara ibu jika ibu tidur menghadap ke kanan." Sejak itu, ibunya terkadang mencoba tidur dengan kepala ke kanan. Dan di malam-malam paling sepi, suara Laras terdengar sayup-sayup. "Bu, tempat ini gelap, tapi aku tidak sendiri. Dan mereka tidak membiarkan aku pergi." Tahun-tahun berlalu, rumah tua di tepi sawah itu kini kosong. Ibunya Laras meninggal dalam kesendirian setelah mengalami gangguan jiwa ringan yang tak pernah didiagnosa. Kata orang, beliau sering bicara sendiri di kamar, menghadap tembok sambil tersenyum atau menangis. "Laras, kamu dengar ibu kan, Nak?" Begitu ucapnya. Ia tak pernah pindah rumah. Dia menolak semua saran keluarga untuk menjual dan merenovasi rumah itu. Bahkan saat atap mulai bocor dan dinding ditumbuhi lumut, ia tetap tinggal, seolah sedang menunggu seseorang untuk pulang. Malam sebelum ibunya meninggal, tetangga sebelah mendengar suara Ibu Laras tertawa pelan dan berkata, "Kamu sudah besar ya Laras, rambutmu masih panjang seperti dulu." Tapi rumah itu terkunci dari dalam dan saat diketuk, sunyi. Keesokan harinya, warga menemukannya terbaring di ranjang, tubuh menghadap ke kanan. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. Di tangannya menggenggam lembaran kecil dari buku harian Laras. Halaman terakhir yang entah bagaimana bisa kembali ke rumah itu. Tulisan kertas itu berbunyi, "Ibu, mereka bilang aku boleh pulang malam ini untuk mengantar ibu. Tapi setelah itu kita harus bersama mereka." Beberapa anak muda yang penasaran sempat masuk ke rumah Laras setelah lama kosong. Mereka penasaran dengan cerita yang sempat jadi urban legend. Anak pendiam yang bisa mendengar suara orang mati jika tidur menghadap ke kanan. Tak banyak yang berani menginap. Tapi seorang dari mereka, sebut saja Dimas, mahasiswa jurnalistik, nekat tidur semalam di kamar Laras. Katanya demi konten eksplorasi mistis. Keesokan paginya, teman-temannya menemukannya duduk terpaku di pojok kamar. Mata terbuka lebar, tidak bisa bicara. Di lehernya bekas goresan seperti kuku, telinga kanan ada bekas darah segar mengalir dari dalam, tanpa luka luar. Ia cuma sempat berkata sekali sebelum dilarikan ke rumah sakit jiwa. Mereka semua bicara serentak, terlalu banyak, terlalu keras dan dia bukan Laras lagi. Jika kamu tidur malam ini, berhati-hatilah dengan posisi tubuhmu ya. Jangan terlalu lama miring ke kanan, apalagi jika kamu mulai mendengar suara-suara samar seperti suara langkah di luar dinding, percakapan lirih dari balik bantal, seseorang memanggil namamu yang tidak kamu kenal. Mungkin itu hanya angin, mungkin itu hanya ilusi. Tapi kalau kamu terus mendengarkan, mereka akan tahu, dan mereka akan memanggilmu juga, sama seperti mereka memanggil Laras.